Bapak tidak akan kenal orang tua saya. Bapak jenderal, orang tua saya prajurit paling bawah. Iya. Jawaban Pak Prabowo, namanya siapa? Nama bapak saya Dada Hada Hardiana. Yang orang Bandung, betul Pak, orang Bandung. Pak Prabowo hafal. Itu bapakmu yang perang dengan saya di Timur Timur katanya. Telepon bapakmu. Saya telepon bapak saya sambungkan dengan beliau. Pak Prabowo menyampaikan, saya minta anakmu bareng dengan saya, kita membangun bangsa Indonesia. Politik mengalir saja, dan berpolitik harus tahu konsep, arah, tujuan kita berpolitik mau kemana. Yeah. Kita berangkat dari manapun. Awal kami berpikir bahwa buat apa kita berpolitik? Saya diberikan tugas, diberikan mandat untuk membangun komunikasi-komunikasi politik, membangun beberapa langkah-langkah politik sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Bogor. Artinya dengan Kang Iwan Setiawan tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah, kita masih ngopi bareng, masih nongkrong bareng, masih bicara langkah-langkah politik bareng. Walaupun hari ini pun kita masih melihat, masih ada beberapa orang-orang yang genit. Kang Rudi, saya di podcast kita kali ini saya pengen saya pengen sampaikan dulu nih, saya pengen kita ceritakan ke masyarakat, dan mungkin masih banyak yang belum mengenal Kang Rudi secara personal begitu ya. Siapa sih Rudi Susmanto ini? Kira-kira begitu, Kang Rudi. Kang Rudi kelahiran Sukoharjo, Jawa Tengah 15 Agustus 1985. Masih sangat muda kan? Wajahnya aja boros. Enggak lah, masih muda banget lah, masih sangat muda. Dan bahkan Kang Rudi ini ketua DPRD termuda di Kabupaten Bogor ya, dalam sejarah ya. Siap. Nah, saya juga pengen sedikit mengupas dari nama Rudi Susmanto. Ini banyak orang yang bilang beliau ini orang Jawa ya, dari Susmantonya begitu ya. Tapi ketika saya cari begitu sumber-sumber, Anda ini Sunda banget sebetulnya ya. Ayah Anda prajurit TNI AD, Majalaya. Asli Majalaya. Asli Majalaya, Bandung Selatan. Ibu dari Sumedang. Sumedang, Cimalaka. Gimana Kang? Ceritakan Kang. Dan kalau tidak salah, Kang Rudi ini masih ada darah biru begitu. Keturunan Bupati Sumedang, betul? Kebetulan uyut saya adalah Pangeran Sugih. Nah, Pangeran Sugih. Dia salah satu tokoh di Sumedang pada saat itu. Nah, jadi memang kami keluarga besar adalah keluarga besar asli Jawa Barat. Bapak saya dan keluarga besar bapak saya adalah asli Bandung Selatan, Majalaya. Ibu saya keluarga besar asli Sumedang, Cimalaka. Karena pada saat itu kakek saya berdinas di RPKAD, Resimen Para Komando Angkatan Darat. Bapak saya berdinas juga di, pada saat itu namanya RPKAD, berubah menjadi Kopasanda, berubah menjadi Kopassus. Kopassus sekarang ya. Bapak saya berkarir dari pangkat paling bawah. Dari pangkat Tamtama, pensiun terakhir pangkatnya Pembantu Letnan 1. Jabatannya Babinsa. Jadi saya mengikuti perjalanan karir bapak saya. Bapak saya dan ibu saya bertugas di Sukoharjo, lahirlah anak pertamanya saya, Rudi Susmanto. Dari Sukoharjo kita pindah ke Bukit Barisan, orang tua saya pernah berdinas di Pusdik Kopassus Batu Jajar, pernah berdinas di Magelang, lalu kembali ke Sukoharjo. Nah, jadi kalau bicara keluarga besar, mayoritas Jawa Barat. Orang Solo, teman-teman sekolah saya menyebut Rudi bukan orang Jawa, Rudi orang Sunda. Tapi pada saat saya di Bogor, Rudi bukan orang Sunda, Rudi orang Jawa. Saya Rudi Susmanto, orang Indonesia. Orang Indonesia, mantap. Kang, tapi kemudian juga ada yang menurut saya ini saya cari referensi begitu tentang Kang Rudi terkait pengalaman hidupnya nggak match ini menurut saya. Kang Rudi anak kolong dong, anak kolong. Tapi kemudian diceritakan Kang Rudi pernah bekerja sebagai tukang ojek. Nah, itu gimana ceritanya itu? Jadi karena orang tua saya, bapak saya itu berkarir dari pangkat paling bawah, dari Tamtama. Pensiun terakhir tadi saya sampaikan, pangkat terakhirnya adalah Pembantu Letnan 1. Ibu saya ibu rumah tangga. Tentu saya dididik orang tua betul-betul menjadi
laki-laki yang kuat, laki-laki yang mandiri. Yeah. Apalagi pada saat itu bicara kesejahteraan keluarga TNI, bicara cukup. Tapi bicara kita hidup mewah, jauh dari kemewahan. Nah tentunya pada saat saya lulus SMA, cita-cita saya adalah ingin menjadi anggota TNI. Oke. Saya lulus SMA, daftar Cabang TNI, daftar Akademi Militer, sampai bahkan saya mendaftar sebagai calon tamtama pun saya mendaftar. Oke. Tapi memang Tuhan belum berkehendak, dan jawaban pada saat itu ayah saya menyampaikan, kamu mau susah, mau sengsara apapun urusan kamu, kalau kamu mau tetap jadi tentara. Kenapa Pak? Saya bilang, cukup saya yang sengsara. Saya mau anak saya kuliah. Yeah. Nah akhirnya saya memutuskan saya kuliah. Pada saat itu tahun 2003 saya lulus SMA, 2003 namanya pada saat itu UMPTN. Yeah. UMPTN-nya sudah tutup. Akhirnya saya mendaftar di salah satu universitas swasta, gelombang 3 hari terakhir di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Surakarta di Solo ya. Ternyata kuliah pada saat itu ya untuk tingkatan keluarga kami dibilang bisa bayar, kadang bisa bayar, kadang juga agak kurang. Nah akhirnya saya harus kreatif. Jadi kalau malam, saya masih ingat sampai sekarang juga rekan-rekan saya juga masih banyak yang narik ojek di Tugu Kartosuro. Itu beneran ngojek beneran. itu? Salam buat teman-teman semua yang ada di sana. Banyak memberikan pembelajaran hidup buat saya di Tugu Kartosuro. Kalau malam saya narik ojek. Jadi kalau siang saya juga punya nursery, saya dagang bunga. Pada saat itu di Pasar Nongko Solo. Nah saya hobi bunga, hobi pertanian, hobi peternakan. Tapi pada saat saya masuk kuliah semester 4, semester 5 diberikan kesempatan. Saya mengajar menjadi asisten dosen di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Nah itu tantangan buat saya. Tantangan sebagai anak tentara, kalau kuliah harus cepat lulus. Semakin lama nggak lulus, semakin nggak kebayar. Nah alhamdulillah di tahun 2007 saya jadi lulusan pertama di angkatan saya, lulusan pertama, dan alhamdulillah pada saat itu cum laude. Ya. Nah jadi kalau bicara sejarah perjalanan, ya inilah bagian dari perjalanan hidup saya. Iya. Tadi itu Kang Rudi ngojek dan lain-lain untuk biaya kuliah begitu? Bukan biaya kuliah sebenarnya, lebih tepatnya uang jajan. Uang jajan lah ya, Karena kalau bicara kuliah, saya dari semester 2 alhamdulillah saya dapat beasiswa mahasiswa berprestasi sampai dengan saya selesai kuliah. Iya. Tapi cerita-cerita ini jarang muncul ini. Terus kemudian dari lulus kuliah langsung ke politik, atau biasanya kan dari kampus sudah berpolitik gitu, atau saya kebetulan kuliah itu dari semester 4 semester 5 saya membantu dosen saya mengajar penginderaan jauh. Pada saat itu mungkin tahun 2004-2005 GIS belum terlalu populer. Geography Information System. Pemetaan radar. Iya. Big big gitu ya. Jadi kalau GIS hari ini hampir semua lini atau unit usaha besar pasti menggunakan itu. Iya. Nah, jadi saya lulus tahun 2007, alhamdulillah Tuhan memberikan saya jalan. Saya diterima di salah satu perusahaan asing, anak perusahaan milik NASA, yaitu PT Intermap, PT Examap Asia. Saya bekerja di perusahaan asing tersebut kurang lebih 6 bulan. Baru 6 bulan saya bekerja, bertemulah saya dengan Pak Prabowo Subianto. Saya bergabung dengan beliau di tahun 2007 sampai dengan hari ini. Tahan dulu, Kang Rudi. Pertemuannya seperti apa? Jadi saya bertemu dengan beliau di salah satu pertemuan. Pada saat itu perusahaan beliau menyewa salah satu konsultan PT Examap Asia. Nah di situ ada 6 orang, 5 orang asing, satu-satunya orang lokal hanya saya. Ini urusannya masih bisnis ya waktu itu Pak bisnis. Prabowo ya? Partai Gerindra belum berdiri. Belum berdiri juga ya? Partai Gerindra berdiri tahun 2008. Pak Prabowo nanya, "You orang Indonesia?" "Saya orang Indonesia, Pak." "Ngapain kamu bela-belain ini?" Salah satu menyebut salah satu negara asing. "Kenapa kamu tidak bela bangsamu sendiri?" Saya menyampaikan, "Pak, disinilah satu-satunya tempat yang mau memberi saya pekerjaan. Kamu mau nggak gabung dengan saya?" Saya sampaikan ke beliau, "Saya siap Pak, saya mau." Saya diberi kartu nama Prabowo Subianto, saya masih ingat, CEO PT Nusantara Energi.
Oke. Di hari berikutnya saya datang, bertemu dengan beliau, kita ngobrol di kantor. Beliau nanya, orang tuamu kerja di mana? Orang tua saya TNI, Pak. Dinas di mana? Di Kopassus. Kopassusnya grup berapa? Grup 2, Pak. Oh. Namanya siapa? Bapak tidak akan kenal orang tua saya. Bapak jenderal, orang tua saya prajurit paling bawah. Iya. Jawaban Pak Prabowo, namanya siapa? Nama bapak saya Dada Hada Hardiana. Yang orang Bandung, betul Pak, orang Bandung. Pak Prabowo hafal. Itu bapakmu yang perang dengan saya di Timur-Timur, katanya. Telepon bapakmu. Saya telepon bapak saya sambungkan dengan beliau. Pak Prabowo menyampaikan, saya minta anakmu bareng dengan saya, kita membangun bangsa Indonesia. Dari situlah pertemuan tahun 2007 sampai hari ini saya bergabung dengan Pak Prabowo Subianto. Maksudnya membangun Indonesia membentuk Gerindra? Gerindra belum berdiri, tapi yang saya kenal Pak Prabowo selama ini adalah satu-satunya tokoh bangsa. Yep. Saya belum melihat yang lainnya. Yang betul-betul dari awal saya mengenal sampai hari ini betul-betul jiwanya merah putih, dadanya Garuda, punggungnya Ibu Pertiwi. Langkah-langkah beliau kemanapun, walaupun partai pada saat itu belum berdiri, setiap hari yang disampaikan kepada kami semua adalah kita berjuang dalam hal apapun untuk membangun bangsa Indonesia. Iya, Kang Rudi artinya Kang Rudi ikut terlibat di lahirnya Gerindra atau bagaimana? Ikut membidani? Gerindra berdiri tahun 2008. Cuman pada saat itu usia saya baru kurang lebih sekitar 20-an tahun. 20-an tahun, anak bawang. Saya jadi ajudan Pak Prabowo Subianto. Jadi beliau mulai menyusun, menggelar beberapa rapat-rapat diskusi dengan beberapa tokoh partai Gerindra hari ini. Ada Pak Sufmi Dasko Ahmad, ada Pak Ahmad Muzani, ada Pak Sugiono, ada Pak Fadlizon, ada Pak Simon Alusius Mantiri. Beliau berdiskusi untuk mendirikan partai pada saat itu. Nah, namanya pada saat itu disebut di awal adalah bukan Gerindra, tapi Parindra. Parindra. Kalau tidak salah. Nah, akhirnya dibicarakan kembali, lebih cocok namanya ini Pak, Gerindra, Gerakan Indonesia Raya. Saya tidak ikut merumuskan, tapi pada saat proses-proses itu berjalan, kebetulan saya mendampingi beliau, walaupun saya sebagai ajudan beliau. Tapi kita melihat, kita mendengar para tokoh-tokoh bangsa duduk bersama mendirikan sebuah partai di tahun 2008. 2008 saya masih ingat betul, partai kita tidak dikenal oleh banyak orang, tidak cukup dikenal oleh masyarakat Indonesia. Kita pun mendeklarasikan pertama di halaman Nusantara Polo Club dengan jumlah orang kurang lebih hanya 200 orang. Partai yang mungkin beberapa orang, beberapa tokoh partai lain melihat, wah ini Gerindra ini arahnya mau kemana? Orde Baru, ada bahasa-bahasa seperti itu ya? Partai ini apakah bisa bertahan? Tapi alhamdulillah dengan keuletan para pejuang-pejuang politik partai Gerindra yang dikomandoi langsung oleh Pak Prabowo Subianto, hari ini Partai Gerindra diberikan amanah, diberikan mandat oleh masyarakat Indonesia. Akhirnya Partai Gerindra masuk dalam 3 besar sebagai partai terbesar di Indonesia. Nah, kemudian sejak kapan Kang Rudi terlibat di struktural partai? Saya baru aktif terjun dalam politik praktis tahun 2019. 2007 saya tinggal satu rumah dengan Pak Prabowo Subianto sampai selesai Pilpres 2009. 2009 saya izin ke Pak Prabowo untuk berkeluarga. Pak Prabowo memberikan tugas tanggung jawab kepada saya untuk mengelola beberapa perusahaan beliau. Salah satunya adalah Nusantara Polo Club, tempat berkuda. Bukan tempat berkuda pribadi Pak Prabowo, tapi disitulah Pak Prabowo mencetak, mendidik anak-anak Indonesia, diberikan beasiswa, dilatih berkuda sebagai tim nasional polo berkuda Indonesia. Nah, kemudian masuk ke politik praktis tadi sejak tahun berapa? 2019? Saya 2019 terjun dalam kontestasi pemilu legislatif. Langsung di ini DPR di Kabupaten Bogor. Buat saya, walaupun dari 2009 kami hanya nonton, hanya melihat, hanya mendampingi, 2014 juga kita hanya melihat, menonton, mendampingi, dan sama-sama berjuang buat pemenangan Pilpres Pak Prabowo Subianto. Di 2009 dengan Mega Prabowo, 2014 dengan Prabowo Hatta, 2019 dengan Prabowo Sandi.
Nah, pada saat Pak Prabowo berjuang dan Pak Prabowo Sandi, kita pun ikut berjuang di Kabupaten Bogor dalam kontestasi pemilu legislatif DPRD Kabupaten Bogor. Kemudian di 2019 ketika Kang Rudi terjun ya di politik praktis di Pileg, ada tutor langsung begitu dari Pak Prabowo? Kebetulan Pak Prabowo mengajarkan kami politik dari berdirinya partai tahun 2008. Berpolitik jangan dibuat-buat. Berpolitik mengalir saja, dan berpolitik harus tahu konsep arah tujuan kita berpolitik mau kemana. Kita berangkat dari manapun. Awal kami berpikir bahwa buat apa kita berpolitik? Tapi ternyata dalam kehidupan sehari-hari pun kita sudah berpolitik. Bangun tidur, kita pilih ngopi dulu atau minum air putih dulu. Politik. Selesai mandi, kita buka lemari pakaian kita, mau pakai kaos atau mau pakai kemeja. Keluar rumah, mau naik sepeda, mau naik motor. Lalu udah naik motor, kita mau belok kiri atau belok kanan. Sudah menentukan sikap, menentukan pilihan. Dan Pak Prabowo pun selalu menanamkan kepada kami, pesan-pesan yang terpenting dari beliau adalah hari ini anak-anak muda yang harus berkiprah membangun bangsa Indonesia. Yang kedua, Pak Prabowo selalu menyampaikan, kalau bukan sekarang, kapan lagi? Kalau bukan kita, siapa lagi? Nah, akhirnya beberapa hal beliau sampaikan mendidik kami secara langsung maupun secara tidak langsung. Akhirnya 2019 saya memutuskan terjun dalam kontestasi pemilu legislatif DPRD. Itu bukan instruksi Pak Prabowo, kamu harus di awalnya Bogor, dari gitu? 2009, 2014 Pak Prabowo selalu menyarankan kepada kami anak-anak buah beliau, kalian anak muda coba terjun ke politik, berjuang bersama-sama membangun bangsa. Tapi 2009, 2014 pada saat itu kita hanya berfokus menangkan Pak Prabowo dalam kontestasi pemilu presiden. Nah, akhirnya 2019 kita berpikir kalau kita mau memenangkan pemilu, memenangkan pertempuran dalam pemilu, kita harus menjadi pelaku secara langsung. Akhirnya saya terjun dalam kontestasi pemilu legislatif, kita all out berjuang di halaman rumah Pak Prabowo di Kabupaten Bogor. Menarik. Kang Rudi, sekarang kita bicara ke pemilihan bupati ya. Pilkada Kabupaten Bogor 2024. Pilkada tahun ini sangat menarik, terutama bagi Kang Rudi dari Gerindra, dari Partai Gerindra, karena kita tahu Pak Prabowo rumahnya, kediamannya di Hambalang gitu. Dan kalau tidak salah ada juga rumor begitu yang menyebutkan bahwa Pak Prabowo kemungkinan besar akan berkantor di Istana Bogor. Ada rumor seperti itu. Artinya menjadi tantangan buat Gerindra, terutama buat Kang Rudi dan nanti di Pilwalkot. Pandangan Kang Rudi seperti apa? Jadi pada saat saya mengikuti kontestasi pemilu legislatif kembali di tahun 2024, kita pemilihan presiden bersamaan dengan pemilu legislatif kabupaten, kota, provinsi, dan RI tanggal 14 Februari 2024. Kami pada saat itu belum punya niatan, belum punya rencana untuk maju dalam kontestasi pemilu kepala daerah. Akhirnya kita pun berjuang, betul-betul berjuang semaksimal mungkin sampai dengan batas kemampuan maksimal kami. Kita sama-sama berjuang dengan rekan-rekan yang lain, dengan relawan-relawan yang lain untuk memenangkan Pilpres Prabowo Gibran di 14 Februari 2024. Dan pada saat selesai pemilu legislatif, sebelum pemilu legislatif pun sudah bermunculan beberapa bakal calon kepala daerah Kabupaten Bogor. Di situ pun kami belum meniatkan untuk maju dalam kontestasi pemilu. Selesai pemilu legislatif, kami pun menghormati ada pimpinan partai kami, Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor, Bapak Haji Iwan Setiawan, yang sudah mulai bersosialisasi, mensosialisasikan dirinya sebagai Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor dan sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Bogor. Dan itu memang sah, karena beliau mantan Bupati Bogor, Ketua Partai Gerindra Kabupaten Bogor, dan saya, Rudi Susmanto, tidak melakukan langkah-langkah politik apapun. Karena saya berpikir di tanggal 27 Agustus 2024, Rudi Susmanto dilantik kembali menjadi anggota DPRD Kabupaten Bogor. Tetapi di tanggal 15 Juli 2024, berarti kurang lebih sekitar 2 minggu yang lalu, Partai Gerindra melalui Ketua Umum DPP Partai Gerindra Bapak Prabowo Subianto dan Pak Ahmad Muzani
sudah merumuskan untuk menentukan beberapa bakal calon kepala daerah, salah satunya adalah calon Bupati Kabupaten Bogor. Kami dideklarasikan di tanggal 15 Juli di Hotel Lorin. Saya diberikan tugas, diberikan mandat untuk membangun komunikasi-komunikasi politik, membangun beberapa langkah-langkah politik sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Bogor. Tentu kalau bicara start awal, beberapa tokoh sudah mendahului melakukan langkah-langkah dan kerja-kerja politik. Tapi Rudi Susmanto baru memulainya di tanggal 15 Juli 2024. Karena arah gerak langkah Rudi Susmanto tentunya mengikuti arahan instruksi dari pimpinan saya, Pak Prabowo Subianto, calon presiden terpilih yang akan dilantik insya Allah Oktober 2024. Kalau boleh tahu nih Kang Rudi ya, pertimbangan dari partai apa Kang? Karena kan sebelumnya Kang Iwan Setiawan sudah memulai sosialisasi. Kalau boleh disampaikan. Jadi kami pun kalau bicara kader terbaik Kabupaten Bogor hari ini dan kemarin, kita melihat kader terbaik Gerindra Kabupaten Bogor, kita melihat adalah Haji Iwan Setiawan. Haji Iwan Setiawan adalah salah satu kader Partai Gerindra yang sudah berhasil menduduki beberapa jabatan-jabatan strategis di Kabupaten Bogor, pernah jadi pimpinan DPRD Kabupaten Bogor, pernah jadi wakil bupati Kabupaten Bogor, pernah jadi bupati Kabupaten Bogor. Tetapi Partai Gerindra, terkhusus Ketua Umum DPP Partai Gerindra Pak Prabowo Subianto membutuhkan kader terbaik Haji Iwan Setiawan untuk membantu kerja-kerja beliau membangun bangsa di pemerintah pusat di Jakarta. Kang Iwan akan dibawa ke pusat begitu? Pak Haji Iwan Setiawan insya Allah akan dibawa ke pusat membantu Pak Presiden di beberapa kementerian atau beberapa badan usaha milik negara yang ada di Republik Indonesia. Oke. Nah Kang, ini saya harus tanyakan nih, menarik nih. Karena tadi sudah disampaikan juga sama Kang Rudi. Kang, di pandangan awam ya, Gerindra Kabupaten Bogor ini seolah-olah gitu memiliki dua matahari kembar gitu kan selama ini kan. Anda dan Kang Iwan Setiawan, tanggapan Kang Rudi seperti apa? Nah tentu kalau saya melihatnya ini bukan dua matahari kembar, tapi hal ini menunjukkan kami bangga sebagai kader Partai Gerakan Indonesia Raya. Kalau partai kami tidak dibicarakan orang, kader-kader kami tidak digunjingkan orang, maka berarti partai kami tidak tidak hidup, partai kami tidak dianggap menjadi sebuah kekuatan yang besar di Kabupaten Bogor. Dan tentunya secara legitimasi yang dianggap bahwa ada dua matahari, bahwa kepemimpinan ketua antara Bupati Bogor Haji Iwan Setiawan dengan ketua DPRD Rudi Susmanto hubungan tidak berjalan baik, justru salah besar. Pada saat saya diberikan tugas, diberikan mandat oleh partai sebagai bakal calon Bupati Kabupaten Bogor 2024-2029, yang mendeklarasikan saya, yang hadir para tokoh pimpinan DPP Partai Gerindra, para tokoh DPD Partai Gerindra Provinsi Jawa Barat, seluruh jajaran pengurus DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor, dan surat tugas saya dibacakan langsung, dideklarasikan langsung oleh Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Bogor, Bapak Haji Iwan Setiawan. Justru di sini menjadi sesuatu hal, inilah kekompakan kami bersama membangun bangsa dari Kabupaten Bogor. Berarti selama ini kalaupun digunjingkan, dibicarakan, saya melihat mungkin ada beberapa kelompok-kelompok atau mungkin ada beberapa pihak yang takut Gerindra ini kompak, Gerindra semakin besar. Dan kemarin tanggal 15 Juli Partai Gerindra menunjukkan soliditasnya, Partai Gerindra menunjukkan kekompakannya, Partai Gerindra menunjukkan kami ingin bersama-sama membangun Kabupaten Bogor. Walaupun yang dideklarasikan adalah calon Bupati Bogor dari Partai Gerindra, seluruh kandidat calon Bupati dari partai lain kami undang. Seluruh pimpinan-pimpinan, ketua-ketua partai politik yang ada di Kabupaten Bogor kami undang. Karena tadi yang terpenting adalah satu, Kabupaten Bogor tidak bisa dibangun oleh satu orang. Kabupaten Bogor tidak bisa dibangun oleh satu suku. Kabupaten Bogor tidak bisa dibangun oleh satu agama. Kabupaten Bogor harus dibangun dengan kebinekaan. Kabupaten Bogor harus dibangun oleh orang-orang yang memiliki rasa sayang
dan cinta terhadap Kabupaten Bogor. Iya. Clear artinya dengan Kang Iwan Setiawan tidak ada masalah ya? Tidak ada masalah. Kita masih ngopi bareng, masih nongkrong bareng, masih bicara langkah-langkah politik bareng. Walaupun hari ini pun kita masih melihat masih ada beberapa orang-orang yang genit. Iya. Genit mencoba ini Rudi sama Iwan jangan sampai bersatu. Iya. Tapi justru pada saat saya diberikan surat tugas dan belum dideklarasikan, Haji Iwan Setiawanlah orang pertama yang menyampaikan kepada saya siap menjadi ketua tim pemenangan Rudi Susmanto dalam pemilu kepala daerah Kabupaten Bogor. Dan Haji Iwan pun menyampaikan, saya ditawari untuk jadi calon bupati dari Partai A. Istri saya ditawari untuk maju kontestasi sebagai calon wakil bupati dari Partai B. Dan jawaban Haji Iwan menunjukkan beliau seorang patriot, beliau seorang negarawan. Beliau menyampaikan, saya tidak akan lompat partai. Saya tidak akan pindah partai. Saya akan tunduk patuh kepada keputusan partai, terutama keputusan Pak Prabowo Subianto. Iya, siap. Kang Rudi, karena Kang Rudi memulai deklarasi maju pilkada Kabupaten Bogor itu sekitar tanggal 15 Juli ya. Saya bacakan di sini ada survei elektabilitas. Saya bacakan 2 deh. Di Poltreking Indonesia dari tanggal 7 sampai 15 Juli itu seperti kita sudah tahu, banyak diberitakan, Jaro Ade salah satu calon bakal calon bupati itu 49,0. Kemudian ada Eli Rahmat Yasin 26% sekian. Kang Iwan sudah cukup tinggi juga, dia di 19,8. Dan Kang Rudi juga muncul namun masih di bawah 2,3. Kemudian survei dari LSI Denny JA masih di Juli 2024 kurang lebih sama. Melihat fakta survei ini dan Kang Rudi juga memahami bahwa Kang Rudi dalam tanda kutip telat start begitu ya. Bagaimana kepercayaan diri Kang Rudi? Nah, saya cukup optimis bahwa melihat hari ini saya tidak berangkat dari angka paling tinggi. Pertama, kalau saya bicaranya berangkat dengan angka paling tinggi, seharusnya saya hari ini bisa segera memutuskan siapa mitra koalisi kita, siapa wakil bupati kita. Tidak perlu melihat ke kiri, tidak perlu melihat ke kanan, fokus berjuang untuk pemenangan pemilu kepala daerah. Kalau survei saya paling tinggi. Tapi saya cukup optimis bahwa hari ini saya tidak berangkat dari angka paling tinggi. Tapi saya optimis bahwa saya akan mengakhiri perjuangan pemilu kepala daerah ini dengan angka yang tertinggi. Nah, lalu apa yang akan saya lakukan? Langkah-langkah tahapan kerja-kerja politik segera kita lakukan. Dan sudah kita lakukan. Konsolidasi di tingkat internal sudah selesai kami lakukan. Dan dalam waktu 1 atau 2 minggu ke depan, kami akan segera melakukan survei, tapi bukan survei individu. Kami sudah menetapkan survei pasangan calon. Beberapa pilihan, beberapa tahapan yang akan kita lakukan supaya kita bisa melihat di mana kekurangan kita, di mana kelebihan kita. Dan tentunya memang kita berjuang dalam pemilu kepala daerah, merebut kepercayaan, meminta amanah dari masyarakat Kabupaten Bogor berangkat dari data. Artinya sudah ada simulasi pasangan calon. Bicara pasangan calon, tentu kita sudah langsung melakukan tahapan-tahapan, langkah-langkah kerja-kerja politik sudah kita lakukan. Komunikasi dengan beberapa bakal calon yang akan bermitra menjadi calon wakil bupati juga sudah. Membangun komunikasi politik dengan beberapa partai politik juga sudah, walaupun belum semuanya. Sudah mengerucut kah? Atau masih cair? Mengerucut, semuanya masih mencair. Masih cair ya? Masih 30 hari ke depan. Nah, kita berkomunikasi dengan beberapa tokoh dan kita pun melihat hari ini Pak Jaro Ade adalah orang baik, tokoh Kabupaten Bogor. Bu Eli Yasin juga keterwakilan perempuan dan merupakan tokoh nasional, merupakan anggota DPR RI yang berangkat dari daerah pemilihan Kabupaten Bogor. Saya pun melihat beliau juga orang yang baik, orang yang punya niatan membangun Kabupaten Bogor. Dan ada beberapa tokoh-tokoh yang lain juga kita membangun komunikasi. Tapi masih ada waktu 27 hari ke depan. 27 hari ke depan tentu kita berharap mendapatkan mitra yang satu frekuensi, satu pemikiran, satu visi, satu misi membangun Kabupaten Bogor ke depan yang lebih maju,
aman, adil, dan makmur. Kuncinya di mana? Di DPP kah? Lobby-lobby tingkat dewa kah? Atau di kita? Kebetulan DPP Partai Gerindra memberikan saya keleluasaan yang luar biasa. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pimpinan DPP Partai Gerindra. Ya. Memberikan keleluasaan, kamu bangun komunikasi politik yang baik, kamu bangun komunikasi politik dengan seluruh partai yang ada, dengan seluruh tokoh yang ada. Carilah pendamping yang betul-betul hati, pikiran selaras untuk membangun Kabupaten Bogor dan siap mewakafkan hidupnya untuk kemakmuran masyarakat Kabupaten Bogor. Boleh disampaikan yang terbesar deh, Kang Rudi, potensinya kita jalan sama siapa nih? Yang sudah kami bangun komunikasi dengan beberapa rekan-rekan. Oke. Nah, komunikasi juga berjalan cukup baik, tapi bicara sepakat ataupun tidak sepakat, politik cukup dinamis, masih panjang. Kami juga membangun komunikasi dengan Kang Rike Iskandar juga sudah. Yeah. Kami membangun komunikasi dengan tokoh-tokoh Partai Golkar, Bapak Apriyadi Malik, Bapak Sulhaji Jompa, dan beberapa tokoh-tokoh yang lain. Yeah. Tentunya tokoh-tokoh, semua tokoh yang kami temui, hati pikirannya sama dengan kami. Ingin membangun Kabupaten Bogor ke depan, ingin membuat sejarah baru Kabupaten Bogor ke depan, bahwa hari ini pemilu kepala daerah, pemilu harus kita rayakan dengan riang gembira. Iya. Nggak usah ngotot-ngotot, nggak usah ribut-ribut. Yep. Tujuannya cuma satu, membangun Kabupaten Bogor, membangun bangsa Indonesia dari Kabupaten Bogor. Siap. Kak Rudi, pertanyaan terakhir deh ya. Ya. Kita bicara soal janji politik, ya. Apa yang Anda tawarkan ke masyarakat. Anda di Pilbub 2024 ini menawarkan satu slogan, begitu, tagline, begitu. Kabupaten Bogor istimewa. Ya. Apa itu? Apa yang Anda tawarkan? Apa yang Anda pasti di DPRD sudah belanja begitu banyak masalah. Ya. Mau dibawa kemana Kabupaten Bogor ini? Pertama, tentunya bulan Oktober 2024 Kabupaten Bogor resmi menjadi halaman rumah Presiden terpilih Republik Indonesia. Anda yang pastikan ya itu ya, berarti ya? Karena akan dilantik beliau bulan Oktober 2024. Oh iya. Di Istana Bogor. Pak Prabowo Subianto akan dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia terpilih bersama dengan Gibran Rakabuming Raka. Ya. Pak Prabowo menyampaikan kepada kami bahwa Pak Prabowo akan tinggal di kediamannya di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang. Mungkin beliau sesekali kalau ada beberapa kegiatan penting kenegaraan di Istana Negara Jakarta atau Istana Bogor, beliau akan tinggal di situ. Tapi beliau cukup nyaman tinggal di Desa Bojongkoneng, Kecamatan Babakan Madang, karena beliau mendapat sambutan yang cukup hangat selama ini dari masyarakat Desa Bojongkoneng. Punya tetangga-tetangga yang ramah, tetangga-tetangga yang baik, lingkungan yang sejuk, lingkungan yang bersih, dan beliau juga cukup nyaman tinggal di situ. Dan apa tadi bicaranya Kabupaten Bogor Istimewa. Kalau kita mau membangun Kabupaten Bogor, kita punya niatan membangun sebuah wilayah, pasti kita berangkat dari sebuah kekuatan atau potensi sebuah wilayah yang dimiliki. Kita melihat Kabupaten Bogor, salah satu kabupaten terbesar di Indonesia. Bicara di Provinsi Jawa Barat, 12% pemilih di Jawa Barat ada di Kabupaten Bogor. Nomor 1 terbesar di Provinsi Jawa Barat, 40 kecamatan, 416 desa, 19 kelurahan, penduduk hampir 6 juta jiwa, hak pilihnya 3,9 juta jiwa. Bicara potensi wilayah Kabupaten Bogor, pertama kita punya kekuatan sumber daya manusia yang luar biasa. Dari hampir 6 juta penduduk Kabupaten Bogor, 60%-nya adalah generasi muda, generasi milenial, anak-anak muda yang merupakan tonggak masa depan bangsa Indonesia ada di Kabupaten Bogor. Bicara potensi sumber daya alam, kita punya potensi pariwisata yang luar biasa. Kita punya potensi sektor industri yang luar biasa. Kita punya tambang yang luar biasa. Panas bumi ada di Bogor. Emasnya ada di Bogor. Pabrik semen terbesar ada di Bogor. Ada Indosemen, ada Holcim. Salah satu pabrikan otomotif terbesar di dunia ada di Bogor. Mercedes-Benz. Dengan segala kekuatan, segala potensi wilayah yang kita miliki, potensi pertanian yang kita miliki, kita tidak bisa menyebut satu persatu. Maka kita sebut Kabupaten Bogor istimewa. Harusnya istimewa.
dan harus istimewa. Dan banyak orang berpikir bahwa Kabupaten Bogor disebut sebagai sleeping giant, raksasa tidur. Kabupaten di wilayah aglomerasi dengan kabupaten terluas, kabupaten terbesar dengan PAD yang cukup tinggi, dan kami yakin 2024-2029 Bogor harus bangun, Bogor harus bergerak, dan Bogor akan bangkit, dan kita bersama-sama menuju Kabupaten Bogor Istimewa. Amin, amin. Saya aminkan itu, Kang Rudi. Dan Anda yakin ya Anda bisa menjadi kesatria yang membangunkan itu? Saya cukup yakin, saya cukup optimis. Pada saat kita bicara kontestasi pemilu kepala daerah, jangan berpikir membangun Kabupaten Bogor setelah pemilu. Jadi pada saat hari ini kita berbicara langkah-langkah politik, kerja-kerja politik untuk memenangkan pemilu di tanggal 27 November 2024, kami pun sudah mempersiapkan apa yang akan kami lakukan tanggal 1 Januari 2025. Dan pada saat tadi saya menyampaikan bahwa Kabupaten Bogor di bulan Oktober 2024 akan resmi menjadi halaman rumah Presiden terpilih. Saya cukup memahami, saya cukup mengerti kenapa Ketua Umum saya menunjuk saya sebagai bakal calon Bupati Bogor. Karena saya cukup paham, pertama, Pak Prabowo Subianto tidak mau melihat di halaman rumahnya masih ada masyarakat Kabupaten Bogor yang miskin. Presiden terpilih tidak ingin melihat di halaman rumahnya angka pengangguran masih tinggi. Presiden terpilih tidak ingin melihat di halaman rumahnya dan ingin segera melihat di halaman rumahnya ada percepatan dan pemerataan pembangunan. Presiden terpilih ingin melihat di halaman rumahnya Kabupaten Bogor semakin maju, aman, adil, dan makmur. Jadi bicara kemiskinan, bicara pengangguran, bicara pemerataan dan hak anak-anak muda dalam hal pendidikan yang harus diberikan pendidikan yang terbaik, dan kita pun harus berpikir apa langkah-langkah yang kita lakukan. Dan hari ini pun saya masih menjabat sebagai Ketua DPRD Kabupaten Bogor. Maka di akhir masa jabatan saya, kami setelah menyusun beberapa kajian-kajian. Salah satunya kajian penanganan kemiskinan. Kedua, kajian terkait integrasi antar program, antar SKPD untuk menciptakan kewirausahaan baru. Ketiga, kami sedang menyusun kajian untuk membuat sebuah program baru, yaitu satu sarjana, satu desa dibiayai oleh bantuan keuangan infrastruktur desa. Yang keempat, kita pun sedang membuat sebuah kajian bagaimana tahapan-tahapan untuk Kabupaten Bogor memiliki Universitas Tegar Beriman. Kelima, kita pun membuat beberapa kajian dan kita pun sedang menyusun blueprint atau master plan Cibinong Raya. Jadi sehingga kita bicara tahun 2025, kita tidak ada bahasa bahwa APBD-nya sudah disahkan, programnya sudah disusun, kami baru bisa bekerja di tahun 2026. Dan di tanggal 1 Januari, kami berjuang untuk memenangkan kontestasi pemilu kepala daerah. Tapi apabila Tuhan berkehendak masyarakat memberikan mandatnya kepada orang lain yang diberikan mandat, minimal kami sudah memberikan legacy yang terbaik untuk Kabupaten Bogor. Kontestasi pemilu kepala daerah 27 November 2024 bukan perang antara calon satu dengan calon lainnya. Kita hanya mengadu ide dan gagasan. Mana ide dan gagasan yang terbaik untuk membangun Kabupaten Bogor, disitulah masyarakat akan memilih, masyarakat akan menentukan. Kalau pemilu kepala daerah tanggal 27 November masih diwarnai black campaign, masih diwarnai pluralisme, buat kami itu adalah para calon, para tokoh yang tidak kita anggap sebagai tokoh. Orang-orang takut kalah, orang-orang cari mata pencaharian. Tapi kalau bicaranya adalah membangun Kabupaten Bogor bersama-sama, kita berjuang bersama-sama membangun Kabupaten Bogor. Siapapun yang menang, siapapun yang kalah, sama-sama membangun Kabupaten Bogor bersama-sama. Baik, dan jika takdir tadi menunjuk Anda, kami akan nagih janji-janji itu. Betul. Bukan hanya Abang nagih janji saya, tentunya hari ini Kabupaten Bogor harus diisi anak-anak muda yang sama-sama ikut berpikir, menyumbangkan saran pikirannya, membangun Kabupaten Bogor bersama-sama Rudi Susmanto 5 tahun ke depan. Siap Kang Rudi. Terima kasih banyak. Sehat selalu, semangat terus Kang Rudi.